Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Adibah Rahma Firdasari. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal lebih dekat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah di Desa Jatirembe, Benjeng, Gresik, Jawa Timur. Sejarah dan perkembangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah didirikan oleh Sufi dan Syekh besar Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, yakni bernama Ahmad Khatib, dan wafat di Mekah pada tahun 1878 Masehi. Syekh Ahmad Khatib adalah seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Sebagai seorang mursyid yang sangat alim dan arif, Syekh Ahmad Khatib memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi thariqat yang dipimpinnya. Karena dalam Thariqah Qadiriyah memang ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mencapai derajat mursyid. Tetapi yang jelas pada masanya telah ada pusat penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah di kota suci Mekah atau Madinah, sehingga dikemungkinkan beliau mengajarkan Thariqah Qadiriyah pada murid-muridnya yang berasal dari Indonesia. Syekh Ahmad Khatib juga memiliki banyak murid dari berbagai daerah di kawasan Nusantara dan beberapa orang khalifah. Di antaranya, kemudian menurunkan kepada murid-murid yang banyak sampai sekarang, yakni Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ahmad Tolal Al-Cireboni, dan Syekh Ahmad Hasbu Al-Maduri. Sedangkan khalifah yang lain, Muhammad Ismail ibnu Abdul Rohim dari Bali, dan ada beberapa yang lain. Setelah Syekh Khatib meninggal, maka kepemimpinan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah yang terpusat di Mekah dipegang oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan semua khalifah Syekh Ahmad Khatib menerima kepemimpinan ini. Setelah Syekh Khatib Al-Bantani meninggal, maka para khalifah semua melepaskan diri dan masing bertindak sebagai mursyid yang tidak terikat kepada mursyid yang lain. Di Jawa Timur, penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah juga sangat besar, yaitu di Pondok Pesantren Rejoso Jombang. Dari sini Thariqah Qadiriyah menyebar di tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Berjuta-juta orang di Indonesia telah masuk thariqat ini melalui silsilah dari kemursyidan yang ada di sini. Thariqat ini berkembang melalui Syekh Ahmad Khalifah dari Syekh Ahmad Khatib yang berasal dari Madura. Antara Khalifah Kiai Haji Romli Tamim yang paling utama adalah Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Ia tinggal di Surabaya dan membuat pondok pesantren Jatipurwo di Sawah Pulau, Surabaya. Kiai Haji Usman menggantikan posisi kemursyidan Kiai Haji Romli Tamim bersama anak-anak Kiai Haji Romli sendiri, yakni Kiai Haji Musta'in Romli. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Musta'in Romli terjadi goncangan dalam tubuh thariqat di Jawa Timur. Padahal pada saat itu thariqat itu sudah sangat besar dan sedang berkembang dengan pesatnya. Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah di daerah Sawah Pulau, Surabaya dipimpin oleh Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, ulama yang berkarismatik, merupakan seorang mursyid yang nama belakang Al-Ishaqi dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, dan Kiai Haji Usman Al-Ishaqi masih keturunan Sunan Giri. Kiai Haji Usman Al-Ishaqi adalah salah satu murid kesayangan Kiai Haji Romli Tamim, ayah Kiai Haji Musta'in, Rejoso Jombang, Jawa Timur. Beliau dibaiat sebagai mursyid bersama Kiai Inki sekitar tahun 1977. Beliau mengadakan kegiatan sendiri di kediaman Jalan Jatipurwo, Gang 7, Kecamatan Semampir, Surabaya, dan pengikut atau jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Usman Al-Ishaqi ini berkembang pesat dan sangat banyak. Sepeninggal Kiai Haji Usman, tongkat estafet kepemimpinan dialihkan kepada anaknya, yaitu Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang pada saat itu masih berumur 30 tahun. Pada saat dipimpin Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, thariqat ini mengalami perkembangan pesat dan memperoleh apresiasi yang signifikan dari banyak kalangan. Tetapi karena usianya yang masih muda, juga
Pengikut yang menolak mengakui Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki sebagai pengganti sah, namun beliau tidak surut semangat dalam memimpin Torekot. Lalu Kyai Haji Ahmad Asrori mendirikan pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, Surabaya. Setelah Torekot Qadiriyah Nasabandia dipegang oleh Kyai Haji Asrori, Torekot tersebut menyebar ke seluruh daerah-daerah di Surabaya. Bukan hanya di Surabaya saja, tetapi torekot tersebut juga ada di beberapa desa di Gresik. Salah satunya di Jati Rembe Benjeng, Gresik. Torekot tersebut dibawa oleh Kyai Haji Nur Mustafa yang berasal dari Sukodadi, Lamongan, di mana beliau juga pernah dibat oleh Kyai Haji Asrori Al-Isaki terlebih dahulu di pesantren Al-Fitrah di Kedinding Lor, Surabaya. Tentunya dengan mengikuti berbagai syarat terlebih dahulu sebelum menjadi imam khususi atau khalifah. Dan kini beliau sudah wafat dan digantikan oleh Kyai Haji Nur Royhan Syafi'i. Faktor yang melatar belakangi Torekot Qadiriyah Nasabandia Kyai Haji Ahmad Asrori bisa sampai di desa tersebut, yakni adalah di mana dulu sebelum Kyai Haji Asrori wafat menunjuk beberapa orang untuk menjadi khalifah. Kemudian yang dimana waktu itu menugaskan imam-imam khususnya atau khalifah untuk bermusyawarah di Jogja guna ditaruh untuk memimpin kegiatan-kegiatan Torekotiyah di beberapa daerah. Salah satunya juga ada Kyai Haji Idris Dahlan yang dimana ditugaskan untuk ditaruh di Benjeng juga. Ada juga yang ditaruh Cermi, 2 khalifah, dan satu yang ditugaskan ditaruh di desa Duduk Gresik, dan masih banyak lagi. Namun untuk bisa menjadi khalifah hanyalah orang-orang pilihan Kyai Haji Asrori sebelum beliau wafat. Itu pun juga sudah memenuhi syarat menjadi imam khususi. Salah satu syaratnya ialah mengikuti khususi selama 41 hari di pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Masih banyak lagi syarat lainnya. Dulu semasa hidup Kyai Haji Ahmad Asrori Al-Isaki juga pernah berdawuh bahwasanya imam khususi bisa berkurang, yakni wafat, tidak bisa bertambah dan tidak sembarangan orang walaupun kiai besar. Apabila tidak ditunjuk maka tidak bisa menjadi imam khusus. Kemudian untuk di desa Jati Rembe Benjeng yang memimpin saat ini yakni Kyai Haji Nur Royhan Syafi'i, yang dimana beliau telah dari tahun 80-an masih adanya zaman penjajahan di Indonesia. Beliau juga dulu sebelum menjadi imam khusus, beliau sering ke pesantren Al-Fitrah, Surabaya. Kemudian Torekot Qadiriyah Nasabandia Al-Utsmaniyah di desa Jati Rembe Benjeng ini juga ada kegiatan umum yang dimana diadakan setiap tahunnya, yakni haul bersama. Dan untuk kegiatan khususnya yaitu manakipan di malam 14 Komariah tiap bulan, dan di dalamnya ada mubin dan muhibat. Untuk yang khusus jelas berbeda, tidak seperti umum, hanya untuk yang sudah dibaiat saja. Latar belakang jamaah. Latar belakang dari jamaah Torekot Qadiriyah di desa Jati Rembe Benjeng ini untuk jemaah umum, yakni kebanyakan mulai dari kalangan berpendidikan SD hingga kuliah dan generasi-generasi muda, anak-anak kecil. Namun juga tak kalah banyak dari jemaah khususi, yakni yang sudah berkeluarga hingga yang masih kerja. Kemudian motivasi mereka mengikuti torekot ini kebanyakan hanya ingin mengharap istiqomah dalam ibadah dan bisa sambung kepada Kyai Haji Ahmad Asrori. Dan terlebih lagi, torekot ini juga mudah difahami oleh kaum awam dan mereka ingin bisa rutin dan juga istiqomah. Kemudian manfaat bagi mereka setelah mengikuti kegiatan ini adalah bertanya rasa bahagia serta syukur dan merasa semakin sehat badannya hingga tubuh terasa tenang dalam hatinya di setiap setelah mengikuti kumpulan manakipan atau istighosah. Di sisi lain, murid wanita lebih banyak, kurang lebih 100 orang, dan untuk laki-laki lebih sedikit, yakni kurang lebih hanya sekitar 30 orang, dan kebanyakan yang sepuh sudah meninggal. Untuk kontribusi torekot
tersebut secara sosial ataupun ekonomi masyarakat, atau yang mempunyai badan usaha serta pendidikan untuk saat ini masih belum ada. Namun, Khalifah Kiai Haji Nur Raihan Syafi'i mempunyai pondok pesantren yang bernama Irsyadul Atfal dan bertempat di tempat belakang Masjid Baitul Muqarrabin, di mana masjid itu saat ini juga ditempati sebagai tempat manakipan dan juga istighosa setiap malam Jumat ataupun kegiatan lainnya jamaah tarekat. Walaupun sebenarnya dulunya bukan tempatkan di Masjid Baitul Muqarrabin tersebut, tetapi di rumah masing-masing. Di sisi lain, total murid-murid yang sudah dibaiat oleh Kiai Haji Ahmad Asrori di desa Jatirembe Munjeng, yakni ada 100 laki-laki dan 100 wanita. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.